Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang materi fungsi kuadrat dan juga persamaan kuadrat. Namun sebelumnya, like, comment, and share video ini supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dan manfaat dari pembahasan kali ini. Dan buat teman-teman yang mau persiapan masuk Poltekkes untuk tahun 2023, bisa gabung grup diskusi masuk Poltekkes tahun 2023. Klik link di deskripsi. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kakak ada informasi penting sekali buat adik-adik semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2023, sekarang sudah ada buku soal Si Penmaru Si Mama tahun 2023. Dimana jika kalian membeli bukunya, kalian udah berhemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku saja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangin nih, bonusnya udah gak masuk akal sekali. Yang pertama, 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2023, video materi pembelajaran dan pembahasan soal, 2 kali tryout Si Penmaru masuk Poltekkes, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes, serta kalian akan bergabung dengan grup VVIP masuk Poltekkes tahun 2023. Kalian juga akan mendapatkan tote bag kekinian serta mendapatkan tambahan soal-soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Pesan dari sekarang juga, karena stoknya sangat super terbatas. Kalian bisa memesannya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Oke, buat kalian yang berminat, ditunggu. Wow, gila bener kan? Kalau kakak tidak akan menunggu waktu lama lagi, langsung check out, langsung pesan bukunya dari sekarang juga. Karena waktu terbaik dari persiapan itu adalah dari sekarang juga. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan. Oke, langsung saja di sini untuk soal yang pertama ada 2 persamaan, yaitu persamaan nih dan juga ini nih. Kemudian sekarang yang ditanyakan itu adalah nilai Y dibagi dengan X itu berapa. Oke. Sekarang untuk menentukan nilai Y per X, kita tahu bahwa ini X dan Y-nya itu dia tidak boleh sama dengan 0. Artinya persamaan linear dua variabel ini memiliki solusi banyak. Karena dia memiliki solusi banyak, berarti kita tinggal membandingkan koefisien dari X dan juga Y, yaitu maka bisa kita tuliskan P kuadrat min 1 dibagi dengan min 2, dia sama dengan 1 per P kuadrat min 4, dimana ini adalah variabel atau koefisien dari X, yang ini adalah koefisien dari Y. Sehingga kita kalikan silang, kita peroleh menjadi P kuadrat min 1 kali P kuadrat min 4, dia sama dengan minus 2. Ini menjadi P pangkat 4, kemudian ini menjadi min 5P, kemudian min 1 min 4 jadi plus 4, kemudian plus 2 jadi plus 6 sama dengan 0. Maka P kuadratnya kita faktorkan menjadi P kuadrat min 2 dan P kuadrat min 3. Sehingga P kuadratnya kita peroleh nih, dia sama dengan 2, atau P kuadratnya dia sama dengan 3. Nah, setelah kita memperoleh P kuadrat, di sini kan P kuadratnya itu adalah nilai terbesar. Maka P kuadratnya itu adalah 3. Maka jawabannya itu adalah yang E. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Untuk soal nomor 2, di sini diketahui bahwa terdapat fx, di mana fx kuadrat plus fx min 2 itu sama dengan 0. Kita disuruh menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, berarti kita harus menentukan x1 dan x2-nya terlebih dahulu. Nah, bentuk ini, kalau kita faktorkan, kan dia menjadi fx plus 2 dikalikan dengan fx min 1, dia sama dengan 0 ya. Jadi teman-teman nggak usah dikuadratkan dulu kemudian ditambahkan dengan fx, itu kelamaan. Jadi ini bisa langsung kita faktorkan sehingga kita peroleh bahwa fx-nya itu dia sama dengan min 2 atau fx-nya itu dia sama dengan 1.
Nah, fx sendiri dia adalah 2x plus 2. Sehingga 2x plus 2 dia sama dengan min 2. 2x itu sama dengan min 4. Maka x-nya itu min 4 bagi 2, yaitu min 2. Kemudian yang ini menjadi 2x plus 2 dia sama dengan 1. Berarti 2x dia sama dengan minus 1. Berarti x-nya itu adalah min setengah. Nah, setelah kita memperoleh nilai x-nya, sekarang bahwa diketahui x1 itu dia kurang dari x2. Maka x1-nya yang mana? X1-nya yang ini nih. X2-nya adalah yang ini. Nah, sekarang persamaan kuadrat baru itu akar-akarnya x1 plus 3 dan x2 min 1. Jadi, kita bisa tuliskan bahwa x1 plus 3 itu sama dengan min 2 tambah 3, yaitu 1. Kemudian, jika x2 dikurangi 1, maka min setengah dikurangi 1, yaitu min 3 per 2. Nah, misalkan sekarang ini adalah alfa, ini adalah beta. Maka persamaan yang baru itu akar-akarnya itu jika kita jumlahkan alfa tambah beta, dia kan 1 ditambah dengan min 3 per 2, yaitu kita peroleh dia sama dengan min setengah. Kemudian perkaliannya yaitu 1 kali min 3 per 2, berarti minus 3 per 2. Jadi akar barunya yaitu kita bisa tuliskan nih menjadi x kuadrat dikurangi jumlah dari akar-akar baru, kemudian ditambah dengan perkalian dari akar-akar baru. Ini sama dengan 0. Nah, tinggal kita substitusikan aja nih. Sehingga bentuknya menjadi x kuadrat plus setengah x minus 3 per 2 sama dengan 0. Nah, kemudian semuanya kita kalikan 2. Kalau dikalikan 2 menjadi 2x kuadrat plus x min 3. 2x kuadrat plus x min 3. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Oke. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 3, yang ditanyakan banyak bilangan bulat x dari ini. Ada berapa yang dia itu lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek. Jika x kuadrat plus x plus 1 itu, dia kan nilai A-nya, berapa nilai A-nya? Nilai A-nya itu kan 1. Nah, 1 itu lebih besar dari 0. Kemudian, nilai diskriminannya berapa? Nilai diskriminannya itu adalah B kuadrat min 4AC. Pasti nanti nilai diskriminannya itu, dia kurang dari 0. Nah, karena A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya kurang dari 0, artinya apa? Artinya dia itu merupakan definit positif. Jadi dia selalu bernilai positif. Kemudian, sekarang yang akar x plus 1 ini. Jadi, kita ingat bahwa syarat bilangan dalam akar itu, dia itu kan harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Berarti x-nya itu dia harus lebih besar sama dengan min 1. Nah, di sini nanti pasti dia selalu positif. Ini positif, ini selalu positif. Berarti yang atas itu positif. Nah, sekarang perhatikan yang bawah. Yang bawah itu, yang akar 5 min x terlebih dahulu. Bahwa akar 5 min x ini, dia kan bilangan dalam bentuk akar. Maka syaratnya, dia harus lebih besar sama dengan 0. Tapi karena dia merupakan penyebut, cukup syaratnya itu lebih besar dari 0. Maka min x itu dia lebih besar dari min 5. Atau x dia kurang dari 5. Nah, kemudian yang terakhir dari fungsi kuadrat yang 3x kuadrat min 4x plus 1. Nah, itu jika kita faktorkan 3x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0, kita faktorkan dia menjadi 3x min 1 dikalikan dengan x min 1. Sehingga kita peroleh x-nya dia sama dengan 1/3 atau x-nya dia sama dengan 1. Nah, 1/3 dan 1 itu kan dia membuat ini menjadi 0. Maka ini tuh x-nya tidak boleh sama dengan 1/3 dan x-nya dia tidak boleh sama dengan 1.
Karena apa? Karena penyebut di sini dia tidak boleh sama dengan 0. Oke, sekarang berarti ini yang akar 5 min X dia kan udah positif. Berarti biar dia positif juga, yang 3X kuadrat min 4X plus 1-nya juga dia kan harus lebih dari 0. Nah, karena dia harus lebih dari 0, sehingga sekarang kita kan sudah peroleh nih, X-nya itu ada sepertiga sama 1. Sekarang kita buat garis bilangan. Ada sepertiga, ada 1. Kemudian kita lakukan uji titik namanya. Uji titik 0, misal 0 kita substitusikan ke sini, hasilnya adalah plus, maka di sini adalah plus, di sini adalah minus, di sini adalah plus. Nah, untuk amannya nanti teman-teman bisa menguji di setiap titiknya. Nah, karena yang diinginkan itu lebih dari, berarti daerahnya itu kan dia harus X kurang dari sepertiga, atau X-nya itu dia lebih besar dari 1, karena dia menginginkan yang lebih dari. Kemudian setelah kita peroleh ini, kemudian di sini kan ada 3 syarat nih. Ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, kemudian syarat-syarat ini kita gabungkan. Digabungkan berarti menjadi, kita buat garis bilangan lagi. Ya, isinya adalah ada minus 1 di sini. Kemudian ada sepertiga, kemudian ada 1, dan ada 5. Nah, kemudian untuk min 1 kan dia harus lebih dari, berarti kan dia arahnya ke sebelah sini nih. Untuk sepertiga kan dia harus kurang dari, berarti arahnya ke kiri. Kemudian untuk X kurang dari 5, berarti dia karena kurang dari, arahnya ke sini nih. Kemudian X lebih besar dari 1, berarti dia arahnya ke sebelah kanan. Sehingga daerah yang memenuhi itu yang ini. Sama yang ini nih. Nah, berarti X-nya itu dia antara min 1 sampai sepertiga dan antara 1 sampai 5. Berarti karena X itu harus bilangan bulat, berarti berapa aja yang memenuhi? Yaitu ada min 1, kemudian ada 0, kemudian ada 1 ini, dia tidak memenuhi karena dia tidak boleh sama dengan 1, maka langsung ada 2, 3, dan 4. Sehingga solusi banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, sehingga jawabannya itu adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 4 ditanyakan nilai dari G dari A-2. Sekarang diketahui bahwa Fx itu sama dengan X-2 per X plus 1. Berarti kita harus menentukan inverse-nya dulu nih. Bahwa inverse dari Fx itu kan kita bisa menggunakan cara cepat. Yaitu min X-2 dibagi dengan X-1. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara cepat dalam menginverskannya, bisa ditonton di video saya sebelumnya, yaitu ada video cara cepat menentukan fungsi inverse. Nah, kemudian G inverse kita tuliskannya di sini. G inverse bunderan F inverse X itu kan dia sama juga dengan G inverse dari F inverse X. Oke. Berarti nilai ini adalah 3x-1, kemudian nilai dari G inverse dari F inverse X-nya kan ini, berarti kita substitusikan ke sini nih, menjadi min x-2 per x-1. Nah, karena kita itu inginnya mencari GA-2, berarti kita harus menentukan GX dulu, maka ini harus kita ubah menjadi X dulu. Berarti kita harus menginverskan dulu atau memisalkan ini menjadi P. Jadi kita misalkan dia P-nya itu sama dengan min X-2 per X-1. Sehingga kita bisa memperoleh dengan cara cepat lagi, X itu dia sama juga dengan P-2 per P plus 1. Jadi ketika kita terdapat P,
kita menentukan X berarti sama juga dengan kita menginverskannya. Nah, setelah ada X berarti G inverse ini kita ganti jadi G inverse X. Sehingga bentuknya menjadi G inverse X, dia sama dengan kan 3X min 1 nih. Nah, X sendiri itu adalah ini nih. Berarti kita ganti menjadi 3 kali P min 2 dibagi dengan P plus 1, ini dikurangi dengan 1. Sehingga ini adalah 3P min 6 per P plus 1. Ini kan dikurangi 1, artinya kita harus menyamakan penyebut dulu. Jadi, min P plus 1 per P plus 1. Sehingga kita peroleh dia sama dengan 2P min 7 per P plus 1. Nah, setelah itu, ini kan G, berarti Gx-nya bisa kita peroleh dengan mudah. Artinya ini kita menginverskan fungsi ini menjadi min P min 7 per P min 2. Yang ditanyakan itu adalah nilai dari GA min 2. Sehingga P-nya kita ganti dengan A min 2 menjadi min A plus 2 min 7 per A min 2 min 2. Sehingga kita peroleh dia sama dengan min A min 5 A per A min 4. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Dimana kalau kita bikin positif yang atas, dia jadinya minus dari A plus 5. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.